Jangan pernah menyiksa ayam, karena ayam adalah salah satu hewan yang membangunkan kita di waktu subuh. Habis seru tau nyisa ayam. Kita justru salah kiblat, bro. Di sana kan barat di sana kan. Bersama tim media nih. Iya, insyaallah. Kita harus tim media. Nah, di pojok. Wahid, Isnin, Salasa. Deep Talk with Sandre. Di episode 5 ini kita akan ngobrol dan sharing bareng bersama the greatest public speaker in PKR, Yusuf Abdan Syakuron. Yes. Baik bang. Alhamdulillah ala kulli hal. Abdan katanya suka public speaking. Iya. Kenapa tuh? Ceritain dong pas awal-awal suka public speaker. Awal-awal suka public speaker. Iya, bahasanya ngomong di depan gitu ya. Itu jadi nih, Kak Akhi, awal-awal suka public speaker ya. Itu berawal dari stand up comedy. Oh, di stand up comedy. Ngelihat di TV stand up comedy itu kayaknya seru banget diketawain orang. Bukan masalahnya pengen diketawain orang. Pengen ngebagian orang. Iya, jadi terhibur gitu. Orang terhibur. Bahkan saya juga dulu termasuk salah satu orang yang di SD ya, di MI dulu tuh itu orang yang suka ngelawak gitu, alhamdulillah. Jadi orang juga bahagia, orang juga terhibur gitu ketika dengan keberadaan saya, alhamdulillah. Dan ya waktu pas reunian juga kita juga pernah nostalgia gimana sih Abdan. Kok Abdan sekarang jadi apa? Lucu banget gitu. Kayak Sule. Ya alhamdulillah. Nah, terus lihat stand up comedy. Ada satu komika yang itu namanya Bintang Emon. Oh iya, tahu. Suca 3 ya kalau nggak salah. Suca 3 itu beliau juara 1 kan. Juara 1 dapat 100 juta ya biasa. Itu kan lomba. Stand up comedy, lihat diperhatiin. Waktu itu saya hafal. Waktu 7 menit itu hafal. Semuanya isi semua di ininya. Iya, isi stand up-nya. Di situ kalau nggak salah lagi grand final sampai salam juga saya hafal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai gitu. Pokoknya dan lain-lain lah itu hafal. Nah akhirnya kan pas M ini kita udah lulus dan alhamdulillah saya masuk pesantren Khorazikin gitu kan. Masuk pesantren Khorazikin kelas 7. Itu kita di pondok yang lama tuh, yang sebelumnya ada berada di sini kan, yang ya episode sebelumnya pasti udah dijelasin ya kan. Nah itu saya ditunjuk untuk ya bahasanya kita kan ada kultum kuliah 7 menit. Iya. Kuliah 7 sebelum menit. maghrib. Iya, itu rutin banget kan setiap pekan. Setiap pekan pada maghrib tuh. Ya udah. Nah, saya ingat banget kultum pertama kali saya. Pokoknya saya nggak tahu, yang penting modal pede kita maju bisa ngomong gitu. Ya udah, pokoknya ditunjuk. Waktu itu saya kamar 1. Kan jadi ada di pondok lama itu per kamar. Per kamar ada 11 kamar kalau nggak salah ya. 11 kamar 12 kamar. 12 kamar. Saya kamar 1 paling bawah. Ya otomatis urutan pertama dong. Urutan pertama. Nah, setelah itu oke, Abdan Syakuran maju. Waktu itu kan kita kan ada rutinitas di pagi hari, ada namanya kita kajian Riyadhus Shalihin. Ada kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis. Jadi setelah Al-Masurat ba'da subuh, itu kita mengkaji bareng asatid ya. Itu aneh ngambil buku itu. Ada satu momen yang saya ingat banget. Ini kultum pertama kali saya, materi pertama kali saya itu ini Kak, pokoknya saya juga sekarang belum nemu yang dulu saya kultumin itu mana hadisnya. Pokoknya ada, saya udah cari-cari, ya insyaallah setelah ini insyaallah bakal tak cari lagi lah. Soal itu memang momentum ini banget sih yang teringat gitu. Kultum pertama kali saya adalah kultum pertama kali ya, itu jangan menyiksa ayam. Pokoknya jangan menyiksa ayam. Ini emang agak aneh sih. Nah, jangan menyiksa ayam. Pembahasan kali itu saya muter-muter dengan kata-kata itu. Jadi teman-teman semua, saya bacain hadisnya, pokoknya bahasa Arab saya lupa. Nah, pokoknya intinya jangan menyiksa ayam karena ayam membangunkan kita di waktu subuh. Oke, teman-teman. Tapi Anda makan ayam gimana sih? Nah, itu kan. Nah, abis itu udah nih Kak. Saya udah ngejelasin, udah baca hadisnya juga. Nah, saya jelasin gini. Nah, teman-teman semua pakai mic di depan tuh. Grogi sih enggak. Alhamdulillah Allah enggak ngasih. Kan biasa orang-orang speaker pemula itu pasti grogi. Megang mic enggak bisa, kaki gemeteran gitu kan. Ya alhamdulillah Allah enggak memberikan saya ketenangan, tapi mungkin ini kali ya, mulutnya atau kata-katanya belum terlalu teratur lah. Iya itu. Waktu itu jadi teman-teman semua, saya sambil ngomong tuh. Jadi teman-teman semua, kita semua jangan pernah menyiksa ayam, karena ayam adalah salah satu hewan yang membangunkan kita di waktu subuh. Nah, terus juga bukan ayam doang.
tapi hewan-hewan yang lain juga. Nah di depan kita waktu itu kan ada banyak peternakan ayam Oh iya, gitu. ada ayam. Pak Salam ya, ayam Pak Salam. Jadi di depan tuh ada namanya ayam Pak Salam. Jadi teman-teman kalian semua nih, kakak kelas, adik kelas dan teman-teman kita atau teman saya itu jadi janganlah menyisa ayam. Tapi seru tau nyisa ayam. Seru nih. Terkadang kita pas waktu kecil juga sering Seru. mengejar-ngejar ayam nggak sih? Benar. Kayak gitu. Ya saya ulang-ulang terus itu tema pertama kali saya pas kultum. Pokoknya ya orang-orang pada ketawa ini orang ngelantur, tapi ya itu juga alhamdulillah dengan kesalahan itu atau dengan kekurang tepatan itu saya belajar banyak gitu. Oh jadi ini gini gitu. Ngeliat kakak kelas, oh public speaker mantep nih. Oh kultumnya keren nih. Siapa Ya, dulu? saya ini. Siapa dulu yang Kalau nggak paling salah suka? Mas Daryl. Mas Dere. Mas Daryl sekarang berada Di Mesir. Kemarin tuh Ustadz Nasrullah ketemu kan sama beliau di Mesir tuh sama Ahya tuh. Kalau Ahya sih belum ketemu. Tapi kalau Mas Daryl, beliau nih Mas Daryl nih itu sempat bikin majelis namanya majelis balkon. Itu jadi di asrama kita tuh ada balkonnya kayak teras lantai 2 gitu kan. Itu di situ balkonnya jadi namanya majelis balkon. Kumpul-kumpul setelah ba'da halaqah ya. Selesai halaqah ngaji, itu ada namanya majelis balkon, MB namanya. Terus motivasi awal Abdan suka dakwah tuh apa? Suka dakwah maksudnya gimana nih? Suka dakwah maksudnya suka dakwain orang. Oh suka ya ini. Ya itu. Ya waktu itu alhamdulillah motivasinya adalah saya pengen apa ya? Mengajak kebaikan gitu. Oh. Jadi mungkin walaupun saya bukan merasa baik ya, saya masih banyak kesalahan juga, manusia biasa ya. Manusia biasa. Tapi seenggaknya ada ajakan gitu. Ya saya tahu saya masih toksik, masih ya banyak kesalahan yang saya lakukan lah. Tapi ya qadarullah, Allah ngasih saya ya bahasanya ya cerewet bisa ngomong. Tapi insya Allah dengan kecerewetan itu, dengan banyak omong itu, ya pasti saya bakal gunain dengan kebaikan. Entah saya baca dulu, baca buku. Sebenarnya saya tuh nggak suka baca kak. Oh iya. Ustadz Ali pernah bilang, anak-anak baca buku biar wawasan kita luas. Ustadz yang lain bukan Ustadz Ali doang. Pokoknya kita suruh baca, banyakin relasi, banyakin literasi lah. Tapi saya tuh belum bisa baca, belum bisa baca berarti kan baru lulus TK ya? Belum fokus lama-lama baca buku kayak gini tuh. Oh, nggak bisa. Nah, akhirnya demen novel tuh, Novel apa? Novel apa sih yang Rania. Baca. Oh, Rania tahu saya tuh. Itu saya baca di kelas 9. Tapi saya demen novel di kelas 8 akhir. Kelas 8 akhir saya baca. Mungkin ini awal mula saya jadi kutu buku insya Allah. Sampai sekarang alhamdulillah belum. Doakan saja teman-teman semua. Dan kan Abdan udah tadi motivasi ya. Iya, Motivasi saya pengen ke Ustadz Nasrullah. mau punya MR juga. Ya. MR tuh bukan MR juga, tapi saya lihat beliau, masya Allah. Mungkin dengan pembahasan yang beda gitu kan. Itu motivasinya Ustadz Nasrullah. Terus Ustadz favorit Abdan dalam berdakwah siapa sih? Oh, Ustadz favorit. Selain Ustadz Nasrullah, Allah, terus Ustadz Nasrullah kan kiai udah pasti lah. Ya kayak kita alhamdulillah. Semoga beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan urusannya. Amin. Nah, untuk ustadz favorit saya itu ini Kak. Ada mungkin saya sebutkan aja ya. Iya. Itu ada Ustadz Agam Facrul. Terus Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Adi Hidayat. Kali bahasa lama enggak? Ustadz Khalil Basalamah itu saya suka sirohnya. Oh, suka. Ya, suka sirohnya. Nah, terus Ustadz siapa namanya? Saya Ustadz Ali Murtado suka. Ustadz Ali Murtado. Oh, itu suka. nomor 2 setelah Ustadz Nas. Suka Ustadz Ali. Ustadz Ali. Coba pembukaannya gimana? Alhamdulillah nahmaduka ya Rabb. Masyaallah. Itu mukot di andalan. Iya, saya suka banget ketika dengar beliau walaupun saya belum bisa apa namanya? Kayak beliau. Iya, meniru gitu. Mungkin Ya, lanjut. Tadi setelah mic jatuh, lanjut tadi Ustadz Ali. Ustadz Ali Murtado. Iya tuh. Iya. Sedikit sharing boleh nggak sih? Mundiri kita kan pahlawan kita. Iya, mundur kita. Lagi rame kan di medsos Ustadz Ali. Iya, Ustadz Ali lagi. Nih, tadi siang barusan. Iya. Iya, tadi lihat di TV. Oke, lanjut. Tadi ngomongin apa kita? Ngomongin Ustadz Ali. Ustadz Ali Murtado. Saya pernah sharing sama beliau. Iya, gitu. sharing. Ini termasuk ustadz favorit saya, alhamdulillah. Jadi terkenang dalam hati dan saya alhamdulillah. Mau dibuka hatinya ada Ustadz Ali dong. Ustadz Ali. Tapi gini, akhi, saya pernah sharing sama beliau. Mungkin teman-teman yang lain itu pada takut sama Ustadz Ali. Kenapa ya? Kenapa? Termasuk Anda nggak sih? Enggak, saya nggak takut. Maksudnya belum berani gitu. Iya, saya mengagumi beliau. Iya, mengagumi beliau. Kan pahlawan saya dia. Alhamdulillah. Nah, beliau bener kan? gini, waktu itu jadi orang-orang tuh teman-teman ada di kelas itu pada
Coach Ali belum berani gitu, masih belum ada mental buat Coach Ali. Maksudnya Coach Ali pernah bilang, aneh emang galak gitu. Ustadz emang galak? Enggak gitu kan. galak kok. Baik kan? Baik. Ya udah, waktu itu satu momen setelah kajian MR, saya ke Coach Ali samperin habis ini. Assalamualaikum. Ih gimana Abdan? Saya kan ya sebagaimana kita tahu, saya tuh pengen buat jadi dai gitu. Pengen jadi dai. Dai Gen Z. Dai di zaman kita nih. Strawberry dong. Enggak dong. Oh, tapi yang enggak strawberry. Oh, gitu. apa semangka? Enggak. Yang pokoknya yang Gen Z Oh, lah. durian ada durinya jadinya. Terus Anda nih lucu sekali. Alhamdulillah. Terus Ali bilang apa? Saya sharing tentang saya ngasih keluhan saya. Jadi speaker itu pasti punya banyak kesalahan ya. Belibet. Ada aja kendalanya. Termasuk Tadi saya. juga ada mic-nya jatuh kan? Mic-nya jatuh. Oh iya, Alhamdulillah. itu juga Alhamdulillah. termasuk apa persoalan? Ya persoalan ketidaktepatan. Iya. Ustaz Ali, saya punya problem dalam ketika bicara di depan. Oh iya Abdan silakan. Saat saya masih grogi atau masih belum tahu konsep-konsep gimana caranya kita nyimpulin sesuatu dijelaskan dengan bahasa kita. Ustaz Ali ngomong. Ustaz Ali ngasih materi ini saya nyatet nih. Alhamdulillah. Oh, nyatet. Nih, saya bakal sharing sama teman-teman yang di rumah juga dan saudara Aska. Akhi, Ustaz Ali ngasih satu rumus. Apa? ATM. Apa sih ATM? ATM adalah amati, tiru, dan modifikasi. Apa sih maksudnya? Kalau misalkan buat pemula mungkin kita belajar mungkin ada 3 ya. Listening, reading, sama writing ya. Kalau listening mungkin dengerin ceramah atau buat speaker-speaker yang lain nih. Speaker tuh maksudnya pembicara yang di depan. Mungkin dengan listening atau dengan membaca, reading, atau dengan writing. Atau kita lihat dari misalkan buku khutbah sepanjang masa. Sampai Dajjal datang kayak itu pakai. Masya Allah. Imam Mahdi begitu nggak sih? Enggak. Masya Allah. Nah, catet ini namanya writing. ATM adalah ini mungkin termasuknya kayak ke listening sih. Nahmaduka ya Rabbana Rabbas samawati wal ard. Masya Allah. Itu apa? Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma. Apa tuh? Kan modifikasi. Oh, kan tadi kan cuma nahmaduka ya Rabb. Oh itu berarti. Kama martana. Berarti saya tambahin Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Masya Allah. Itu dimodifikasi banget. Iya. Itu boleh tuh niru tuh. Ya, Yang di rumah boleh niru tuh. Iya. Ustaz Ali ngasih ATM, amati, tiru, modifikasi. Waktu itu saya mencoba Ustaz Hanan Ataki. Saya punya pakai topi. Pakai topi. Pakai kupluk. Oh, Beliau pakai kupluk. Pokoknya beliau anak muda banget lah pembahasannya. Coba Anda diem dulu, saya mau jelaskan ATM nih apa gitu. Kan saya hostnya. Iya oke, siap. Terus lanjut. Nanti saya malah melebar gitu. Oh, iya. Malah memperlonggar waktu gitu. Lanjut. ATM-nya teman-teman di rumah pengen banget apa sih? Tapi kayak teman-teman ada nyamuk lagi ya Allah. Masya Allah. Apa tuh? Kok ada nyamuk di sini? ATM adalah amati, tiru, modifikasi. Ini saya waktu itu setelah dengerin ini, saya ke Ustaz Ali gini. Saya ketika setelah habis sharing sama Ustaz Ali, saya pergi dong. Alhamdulillah syukur Ustaz atas sharingnya, ilmunya bermanfaat. Saya pas ceramah, saya dengerin Ustaz Hanan Ataki. Waktu itu ceramahnya tentang keep happy, selalu senang. Senang. Pokoknya tetap senang apapun keadaannya. Saya amati mungkin Ustaz Hanan Ataki, Ustaz Hanan itu beliau ceramahnya berjam-jam gitu. Saya ambil 10 menit pertama. Lihat di TikTok biasanya kan ada. Enggak, di momen itu kan di pondok kan nggak boleh megang HP. Oh iya. Jadi di MP3, MP3 yang soundbox gitu. Iya, soundbox. Itu ada SD card-nya berisi tentang ceramah-ceramah, murotal yang lain sih punya waktu itu alhamdulillah. Sekarang masih punya. Tapi MP3-nya rusak. Alhamdulillah. Yuk kirimin. Enggak bercanda. Enggak ada endorse MP3 sih. Oh, enggak ada endorse-an. Saya amati 10 menit pertama. Alhamdulillah. Oh, jadi gini, jadi kita harus gini amati pertama. Terus yang kedua, tiru. Saya tiru. Setelah dengar itu saya tiru. Oh, gini, set. Udah saya tiru. Saya di depan kaca waktu itu. Di kamar saya itu ada kaca. Saya jadi di kamar saya itu kamar pengurus, itu ada dikasih space ruangan buat pengurus fakot, buat pengurus doang. Itu ada cermin di situ. Saya gini, itu seolah-olah kayak usaha. Walaupun nggak tahu body language-nya gimana, ngejelasinnya pakai tangan kanan atau kanan kiri, mic-nya di kanan kiri nggak tahu kan. Tapi saya dengarnya dengan bahasa saya. Udah, oh gini. Udah masuk kan di otak, udah nempel semuanya. Nah, yang ketiga modifikasi. ATM, modifikasi. Saya modifikasi dengan cara saya dengerin lagi, tapi kali ini bukan dengerin doang, sambil nulis.
Berarti listening sama breathing ya. Saya MPT di sini saya tulis keep happy, itu judulnya. Kayak bisa nulis, udah kelar titik, itu alhamdulillah 1,5 halaman saya dapat. Itu juga ada dalil, tapi ini nggak semua kata-kata Ustadz Hanan yang di MP itu saya catat, nggak kira-kira nggak dikte gitu boy. Masa ya didikte gitu 10 menit berapa jadiin jadi skripsi malah. Dibuang jadi itu plastik gorengan. Iya bisa jadi plastik sih. Kertas gorengan. Kertas. Setelah satu tema dapat, oh segini. Oke, saya modifikasi. Saya modifikasi adalah di situ beliau ngomong la tahzan innallaha ma'ana. Itu firman Allah berada di surat At-Taubah. La tahzan innallaha ma'ana, janganlah bersedih, sungguh Allah bersamamu. Oke, saya cari dikit di tafsir Al-Azhar. Apa sih la tahzan ini? Ngebahas tentang apa? Tentang Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar yang sedang di Gua Sur. You know? Ya, yang mesti kejar. Nah, eta. Saya catat jadi gini baca. Jadi 3 kepake nih, reading, listening sama reading. Semua baca, semua kepake di ATM ini. ATM, amati tiru modifikasi. Saat udah nulis. Nah, alhamdulillah satu ini. Oke. Saya ngerti. Jadi mungkin perspektif saya itu ngafal tuh nggak perlu sih. Karena ada orang public speaking nih, orang yang ini ngafal teks gitu. Sesuai dengan teks, kalau nggak sesuai ntar kelibet. Misalkan satu kata aja yang yang terlontar salah tiba-tiba berantakan gitu. Kata-kata kalimat-kalimatnya nggak gitu. Saya pahamin dulu, insya Allah bakal paham. Dan kalau paham ya otomatis bakal hafal yang akan kita tulis. Apalagi udah dengerin, udah ditulis dong. Oke, waktu itu tentang keep happy. Nah saya coba tuh, oh ternyata bagus juga, alhamdulillah bagus. Dan ini nih alhamdulillah. Nah terus alhamdulillah jadi satu materi. Nah itu yang dimaksud ATM amati tiru modifikasi. Ini rumus buat orang-orang public speaking. Kan Abdan juga udah dakwah digital ya kan, di IG, di TikTok udah banyak kan kontennya, paling banyak. Sampai bosan ya? Tapi viewersnya banyakan Bayu. Iya. Bayu kemarin. Iya. Itu anak didik saya berapa? Anak didik Antum kan. Tapi viewersnya 2M. Antum berapa? Tapi kan beliau kan 3M. 3M, Masya Allah. Apalagi ini cuma 100. Alhamdulillah ya Allah. Kita banyak-banyak. Yang penting niatin nama amal biniat. Wal umur bima qasidiyah. Alhamdulillah. Ya lanjut aja ya kemana-mana nih. Persoalan apa yang didapat saat dakwah digital? Ketika ngonten ya? Iya, ketika ngonten sama Mas Kamil bersama tim media nih. Iya, Masya Allah. Kita harus tim media. Mau di pojok. Sendirian. Masuk kamera dong, masuk frame. Apa persoalannya? Persoalannya mungkin saya disuruh ngafal. Kan Disuruh saya tadi ngafal? udah bilang ya sama Antum kan. Iya. Saya ini belum bisa ngafal gitu. Maksudnya tentang hafalan, apalagi hafalan bahasa Indonesia ya. Tentang gimana sih per kata gitu kan, satu berparagraf ketika VO tuh voice over. Makanya teman-teman kalau misalkan lihat di rumah itu banyak konten voice over, VO namanya, itu agak kelibet sebenarnya tuh, itu lama. Bukan video 1 menit ya, syutingnya tuh 1 jam sih. Jadi gitu. Saya disuruh ngafal materi sama Mas Kamil ini. Makanya jadi host podcast aja, nggak ada nih apa-apa materi. Oke. Itu tuh daripada ngafal satu materi, mending per paragraf titik. Ini tag pertama, tag kedua gitu. Oke. Dan itu juga masih kelibet Kak. Anda juga masih kelibet kan? Ini gimana ngomongnya kan? Ya udah, set. Ya udah itu mungkin pakai hafalan. Kelibet berarti. Iya. Sama hafalan. Tapi ada beberapa konten yang saya buat itu juga ya dari pemahaman saya. Jadi tanpa ada teks gitu, alhamdulillah. Juga dan kan udah pernah nih ikut lomba Yang mana? di apa namanya? IKADI Depok. Terus alhamdulillah udah 10 besar lomba. Perasaannya gimana? Gak nyangka, gak expect aja sih. Kenapa nggak? Saya juga gak nyangka. Itu juga kan ada teman-teman kita ya. Ada dari Khairul Razikin ini, ada Hisham, ada Torik Mustaqim nih. Gak menang deh ya. Dan gitulah. Tapi gak apa sih. Udah turun dari ketos, gak menang pula. Aduh. Tadi malam pelepasan. Iya. Pelepasan ya kan. Pelantikan Antum. OSIS, saya pendidikan. Assalamualaikum. Aduh. Kok kesini? Iya lanjut. Itu lomba, gimana perasaannya? Lomba. Gak expect banget Kak, aneh. Alhamdulillah. Rasanya pengen mati gitu. Ada Hisham, Torik, Rido, sama Abdan. Adan tuh Abdan juga, Kelvin tuh Abdan juga gitu. Jadi nama saya tuh ada 3. Abdan, Adan, Kelvin. Nanti sejarahnya mungkin di pertemuan berikutnya ya. Berikutnya Soalnya kayak bentar lagi selesai nih podcastnya.
nggak expect juga sih. Nah itu tuh nggak sih, itu banyak banget rintangannya. Alhamdulillah banyak persoalannya. Ini di studio ini kita Iya. sama Mas Kamil sampai malam, Malam. sampai jam 12-an. Ya Mil ya? Sampai setengah satu. Dari jam belajar kita tuh setelah hafal jam 9 3 jam akhirnya. Kenapa tuh? Itu juga 2 hari. Kenapa? 2 hari. Kelibet. Ngulang mulu. Take satu. Kayak jagoan saya public speaker ya. Masya Allah. Ini paling hebat apa guru saya nih. Masya Allah. Lanjut. Kamera rolling gitu kan biasa ngomong. Kamera rolling action. Di muka 5 pertama udah kelibet. Nanti lagi. Aidan bisa deh. Kami udah aja makan. Asli itu udah mager banget kan dia gondok pasti. banget. Udah Full banget ini udah tek awal, udah tek berkali. 2 hari Kak. Saya yakin itu teksnya berarti 100. Apa? Sekali tag, maksudnya tag video tuh Iya tag gitu. Berapa kali Kalau udah mati kamera kayak kalau bisa ganti nih. Iya beneran ya. Enggak. Itu hari pertama kita nggak aduh Mil segini udah malam Mil. Iya dan kata Kamil gitu. Iya dan muka antum juga udah nggak seneng banget, udah gondok banget mukanya. Saya juga gagal mulu sih. Bukannya udah bawaannya pengen apa sih namanya? Pengen banting meja nih. Ini ada meja nih. Banting aja. Banting gitu. Ntar beli baru kan. Itu hari pertama saya juga nggak bisa tidur. Dan next day ya di pagi harinya saya kurang sehat Mil, ya kan? Saya kurang sehat. Dari pagi saya nggak sekolah tuh izin sama ketua kelas nggak sekolah karena mungkin kepikiran, dan malam juga nggak langsung tidur. Ya kan sikat gigi dulu. Iya, bersih Iya, skincare lah. Terus Baca almu. saya nggak skincare. Enggak baca almu. Nggak skincarean. Oh, kan Nah, enggak baca terus almu. udah tuh. Nah akhirnya saya nggak bisa tidur, gini banget ya. Saya bakal terpikir apa saya berhenti aja di dai, saya begini. Pokoknya pikirannya enggak dah. Jika jadi husnuzon gitu, seuzon sama Allah gitu. Seuzon, pokoknya negatif. Overthinking banget ya berarti ya. Enggak overthinking, tapi kayak kepikiran aja gimana. Sambil gimana sih antum? Kayak anak jaksel ya overthinking. Tapi overthinkingnya bagus, Nah. dia overthinking dai. Malamnya lagi dong, saya belum menyerah. Ayo hari ini bisa. Ternyata pokoknya singkat cerita beratus-ratus tag lagi, masih salah lagi, masih kurang benar lagi. Itu tau nggak? Atau pas di 23 jam 23:31 saya ingat banget itu tag berhasil, tag pertama. Terus perasaannya? Ya alhamdulillah. Itu sebelum itu kan banyak yang kurang berhasil lah atau gagal. Itu saya sholat tobat dulu. Aduh Mil, ini gimana? Oh tempat sini. Sholat tobat sini. Sampai saya pas udah kelar berhasil tuh yang video pertama tuh. Itu saya sujud salah kiblat, Bra. Di sana kan barat di sana kan. Barat di sana ya. Saya tuh ke sana ke Berbahaya ke udah utara. berhasil. Lupa sama Tuhannya. Saya senengnya sujud syukur. Dan salah kiblat. Ya alhamdulillah. Nah udah kira ada 2 video yang berhasil dari ratusan tag sebelumnya, sampah-sampah yang belum di delete. Ya udah akhirnya gue mau solid dan saya juga agak puas waktu itu. Nah pas besok harinya saya lihat lagi, saya belum puas nih dengan hasil ini gitu. Yaudahlah bismillah, isi formulir IKD, terus motivasinya apa, biasanya kriterianya, kirim video tadi malam. Oke, hasil lagi suara saya kecepatan. Waktu itu di hari Jumat, nah pas lagi jengukan visit gitu, kita kan ada jengukan kan ya, rutin gitu kan, ada kita 2 minggu sekali. 2 minggu sekali kan ada kunjungan. Waktu itu saya pulang, alhamdulillah sempat pulang kan, sempat ke rumah saya di Jakarta Utara sama. Iya. Nah terus saya gini Kak, keluarga tuh pada nge-broadcast di grup, semuanya grup ini. Semuanya. Masya Allah, Biasanya di grup keluarga kan hoax, kali ini dai dari lomba doain yang banyak karena salah satu kriteria juaranya itu isinya ada juara yang viewers terbanyak. Oh gitu. iya, ini main Rido ya kan. Iya. Tadi Ridho kemarin alhamdulillah dari 4 orang itu Ridho dapat. Nah, terus banyak yang komen Abdan suaranya. Iya, Abdan ganteng banget. Bukan. Tapi malah kritikan, alhamdulillah dapat kritikan. Saya juga berasa diperhatiin gitu kan. Karena ada orang yang dikritik kayak down gitu, tapi alhamdulillah itu kayak berasa evaluasi banget bagi saya. Nah terus akhirnya udah tuh Kak, banyak ngomong, kecepatan ngomongnya, mukadimah tuh satu napas gitu kan. Alhamdulillah kuliah itu kan cuma 3 menit kan durasinya. Ya udah saya itu 3 menit. Nah kira ya udah alhamdulillah nggak menang juga nggak apa-apa, yang penting udah pernah lomba gitu. Udah pernah lomba, jadi pernah nggak sama sekali. Ya udah nunggu ini, bahkan nunggu pengumuman diundur kan sempat gara-gara pilpres, inget gak? Ada pilpres tuh. Iya, ngobrol saya. Iya, diundur lagi. Oke udah nunggu.
Abdan 10 besar, alhamdulillah. Bahkan ada tuh di bawah urutan saya tuh ada beliau apa namanya orang sih. Ya orang kan nggak mungkin Saya hewan yang tingkat coba. kelima dan yang nomor 6-nya itu dari PTIQ. PTIQ itu apa sih Universitas yang perguruan tinggi ilmu Quran Iya. kan. Itu. Wah, ternyata baru saya ada yang sama dan itu juga nggak nyangka lah. Hisham, Torik, yang lain kan menurut saya lebih bagus. Saya udah ngerasa, saya udah apa namanya, udah screen dari awal. Ya nggak apa sih juga nggak karena yang penting salah satu dari pesantren Khorazikin ada minimal Hisham dah atau Torik lah atau Rido gitu kan. Saya juga nggak apa-apa, saya juga udah ngerasa merendah untuk meroket ini. Nah terus ya udah kira udah tuh dan saya akhirnya nggak nyangka Ustadz yang asal dari sini masih respon selamat dan gitu. Alhamdulillah itu permen. Nah di sisi lain itu kita banyak yang sebelumnya kan perjuangannya alhamdulillah kan Iya. dapat 10 besar alhamdulillah. Terus Abdan Nggak kedepannya juara juga kan. kedepannya mau kemana? Kuliah dong. Iya. Kuliah yang dalam apa luar nih? Mau dalam tuh? Ya kan antum, misalkan saya nanya antum. Iya, saya ada dua sih, ada dalam ada luar. Dalam tuh di sini ya, di Indo tuh pengen di UIN atau di UGM, masya Allah. Tapi Abdi tuh bapak saya tuh pengennya di Semarang katanya. Di situ ada kampus gitu. Nah kalau di luar negeri pengennya ya Al Azhar. Saya pengen ngembangin ilmu fikih. You know kan yang kata ada perbandingan mazhab tuh ada jurusan itu saya pengen banget tuh. Karena fikih tuh apa namanya ini banget ya. Apa karena itu ilmu keseharian kita, muamalah kita tiap hari. Pokoknya tentang fikih gitu. Bahkan kita apa namanya wudu mandi itu fikih semua kan gitu. Ya, jadi itu pengen ke depannya. Ya mungkin segini saja dan karena sudah banyak banget. Terima kasih buat pengalamannya. Semoga kedepannya Abdan bisa lebih baik lagi dan lebih banyak juara lagi di lomba-lomba selanjutnya. Terima kasih Abdan. Makin banyak viewers ya. Iya. Tapi Anda masih kalah sama Bayu. Murid kalah sama gurunya. Guru kalah sama muridnya. Ustadz Abdul Somad tuh gurunya Ustadz Hanan kan? Oh iya. Maksudnya Ustadz Abdul Somad followersnya sekian, Ustadz Hanan followersnya berapa juta gitu. Ya, jadi belum itu, tapi ya alhamdulillah. Ya. Ya Allah, alhamdulillah. Dan bagi kalian semua yang mau tahu tentang pesantren kita, silakan cari IG dan TikTok kita di pesantren Khairul Zikin yang ada Abdannya. Hanya saya yang ada di YouTube karena DWS punya saya. Dan yang terakhir, salam satu sama terus.